Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Lause Feli, Lause Meliana, dan Ko Cliven di dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil GK Elion versi online. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap semua, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan versi online. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau boleh tetap hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, lihat, aku dibeliin papa mainan baru loh. Keren. Wih, keren sekali ya. Sudah bilang thank you sama papa belum? Oh iya, belum Lause. Wah, gak boleh lupa loh. Papa bisa beliin mainan itu juga butuh usaha. Papa lo bekerja dan baru dapat uang, akhirnya baru bisa membelikan mainan untuk Meli. Iya Lause, nanti aku pasti say thank you kok sama papa. Nah gitu. Duh, happy sekali ya dapat hadiahnya. Iyalah Lause, dapat mainan baru ya happy. Selain karena mainan baru, ada satu hal yang perlu disyukuri. Apa yuk? Soalnya aku anaknya papa, makanya aku dibeliin mainan baru. Good. Nah, betul sekali adik-adik. Ingat juga bahwa semua berkat yang kita terima berasal dari Tuhan. Mari kita bersyukur dan be joyful karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yes, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Thank you ya, aku sudah dibeliin mainan ini. I'm super happy. Papa juga happy kalau kamu happy. Tapi, Papa ada rules ya. Dengarkan ini peraturannya. 1. Clean up your toys. Habis main, segera diringkes. Jangan tunda-tunda waktu lagi ya. Yang kedua, sharing. Kalau Titi atau Meme mau pinjem, kasih pinjam. Jangan berebut, jangan main sendiri. Yang ketiga, no fighting. Papa beli ini buat main sama-sama, bukan crying, shouting, dan lain-lain. No. Kok gitu sih papa? Kalau sudah dikasih ke aku kan ya terserah aku. Why so many rules? I hate rules. Kenapa sih kok harus ada peraturan? Papa buat peraturan karena sayang kamu, karena untuk kebaikanmu juga. Adik-adik, karena papa sayang pada Meli, maka papa mau Meli taat pada peraturan yang baik. Tahukah kamu bahwa Tuhan juga sayang pada kita semua? Dia mau kita tinggal di dalamnya, seperti carang. Carang itu ranting yang nempel pada batang pohon. Supaya bisa apa adik-adik? Supaya bisa Berbuah.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Duh, kemarin aku baca sampai mana ya? Aduh. Apa ini? Apa? Kan mainanku rusak. Gimana sih, Papa? Oh, Mel, Papa kan udah bilang kemarin soal rules untuk mainan. Masih inget nggak? iya, clean up. Terus kenapa nggak di clean up? Ya, kan aku masih mau main lagi, Pak. Nah, ini akibatnya kalau kamu nggak nurut sama aturan. Aturan kan Papa buat karena untuk kebaikan kamu. Karena Papa sayang kamu. Sekarang mainan kamu rusak. Siapa yang sedih? Aku, Pak. Bukan cuma kamu, Papa juga sedih. Mainanmu yang berantakan bisa buat orang terluka, bisa buat orang kepleset. Papa menjaga jangan sampai ada yang sakit. Papa juga nggak mau mainan kamu rusak. Tapi sekarang seperti ini. Ya, sorry ya, Pak. Adik-adik, sekarang tahu kan kenapa papa mama di rumah punya rules? Peraturan untuk kamu, karena papa mama sayang. Misalnya kalau disuruh, ayo sikat gigi sebelum tidur. Ayo waktunya makan, mainnya dilanjutkan lagi nanti ya. Ayo beresin mainan. Semua itu untuk menjaga kita. Kalau kita sayang pada mama papa, kita tentu akan taat. Kalau taat, kita akan terhindar dari masalah. Tahukah kamu bahwa Tuhan juga memberikan kepada umat Israel peraturan. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, lalu berapa? Mau tahu? Yuk kita siapin hati dan nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Hai adik-adik semua, siapa di sini yang sayang sama mama dan papa? Sama dong sama Losu Michelle. Adik-adik juga tahu kan kalau mama dan papa juga pasti sayang sekali dengan kamu semua. Salah satu bentuk sayangnya mama dan papa pada kamu adalah dengan memberikan rules atau peraturan yang menjaga kamu. Nah, tahukah kamu, karena Tuhan sayang dan peduli kepada anak-anaknya dan umatnya, Ia juga memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan. Apakah itu? Sebelum dengar ceritanya, yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami semua masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau melayakkan kami, Tuhan yang memberikan kami ini fokus pengertian yang baik supaya apa yang Losu Michelle ceritakan sungguh bisa dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan itu sayang loh sama umat Israel. Dia memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir yang kejam. Waktu kejar-kejaran, bangsa Israel akhirnya mentok, bertemu laut Teberau. Wah, bagaimana ini? Tahukah kamu apa yang Tuhan lakukan? Ia membelah laut supaya Musa dan bangsa Israel bisa lewat. Amazing, right? But setelah melewati laut itu, mereka sekarang tiba di padang gurun. Panas. Di mana-mana cuma ada pasir. Nggak ada pelindung dari cahaya matahari. Jalan terus sepanjang hari. Kalau capek, cuman bisa istirahat sebentar. Lalu kalau malam jadinya dingin banget. Brrr. Mereka berjalan. Coba tebak berapa lama? 1 hari? 2 hari? Enggak loh, 3 bulan. 90 days. Lalu mulai deh mereka ngomel-ngomel. Aduh, panas banget. Kapan sampainya? Makanannya juga gimana ini? Ini kan makanannya sudah tinggal sedikit. Mereka ngomel-ngomel, marah ke Musa. Adik-adik, kasihan ya Musa. Walau begitu, Tuhan itu baik sekali. Ia tetap memelihara orang-orang Israel yang ngomel-ngomel itu loh. Tuhan menyediakan makanan dan minuman agar mereka tidak sampai kelaparan. Makan apa? Makannya itu roti mana yang diturunkan dari surga. Suatu kali Tuhan bilang sama Musa, sekarang boleh istirahat dulu. Semua orang Israel silakan bangun kemah. Nah, untuk istirahat yang lama di dekat gunung itu mereka membangun kemah. Tahu nggak nama gunungnya apa? Namanya Gunung Sinai. Tapi kamu Musa, kata Tuhan, tapi kamu Musa harus naik ke atas Gunung Sinai ya. Aku akan memberikan sesuatu yang penting untuk umatku Israel. Akhirnya Musa naik ke atas gunung. Di atas Gunung Sinai, Tuhan bilang sama Musa, kalau ia sangat sayang sekali pada bangsa Israel. Buktinya apa tadi? Bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir yang jahat. Terus diselamatkan juga dan dapat menyeberangi laut Teberau. Terus gak cuma itu, dikasih makan dan minum di tengah padang gurun. Dan sekarang sebagai bukti cintanya Tuhan akan cintanya Tuhan ke bangsa Israel, maka Tuhan akan membuat sebuah perjanjian sebagai tanda hubungan yang istimewa antara Tuhan
dan bangsa Israel. Dan apakah yang akan Tuhan berikan itu? Yang Tuhan kasih di atas gunung adalah 10 Commandments, 10 perintah. Loh, kok perintah sih? Iya, 10 perintah itu untuk menolong orang Israel menjadi umat Allah yang baik. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan berbicara, tiba-tiba ada bunyi sangkakala yang sangat keras. Kilat menyambar-nyambar, asap dan api keluar dari gunung. Seluruh bumi berguncang. Amazing! Tuhan datang di tengah bangsa Israel. Kata Tuhan, "Akulah Allah yang membawa kalian semua keluar dari perbudakan bangsa Mesir, yang menolong kalian menyeberangi laut Teberau dan memelihara kalian selama di padang gurun. Walaupun kalian suka mengeluh dan menggerutu, Aku tetaplah Allahmu, dan kalian semua adalah umat kesayanganku." Wow, semua bangsa Israel sangat kagum dan bersemangat ketika tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Allah terus berbicara kepada mereka, dan saat itulah Tuhan Yesus memberikan 10 peraturan untuk bangsa Israel. Apa saja 10 perintah Allah itu? 1. Sembahlah Tuhan. 2. Jangan sembah berhala atau patung apapun. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Rajinlah beribadah. 5. Hormati papa dan mama. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain. Dan 10. Jangan mengingini milik orang lain. Tapi the bad news is tidak ada orang yang bisa selalu taat 100%. Termasuk orang Israel waktu itu. Mereka menunggu Musa kelamaan di atas gunung tidak turun-turun, lalu mulai apa? Mulai ngomel lagi. Mereka bahkan membuat patung untuk disembah. Itu kan persis melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan marah sekaligus sedih sekali. Musa kemudian berdoa supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Lalu bagaimana dong kalau orang Israel termasuk kita tidak bisa taat dengan sempurna? Ada satu wujud sayangnya Tuhan yang lebih sempurna daripada 10 Commandments. Tuhan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menjadi jalan keselamatan buat kita semua. Jadi kita semua diselamatkan bukan karena taat, melainkan karena menerima Tuhan Yesus yang disalibkan bagi kita. Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus di hidupmu? Apakah kamu sayang pada Tuhan Yesus? Apa buktinya? Bukti yang terbaik adalah dengan taat pada perintah Tuhan, termasuk 10 Commandments tadi, 10 perintah tadi. Nah, perintah itu bisa dibagi jadi 2 ya adik-adik. 1, cintai Tuhan dengan menyembah Dia, jangan mainan dengan nama Tuhan dan beribadah yang rajin. Yang kedua, jangan melakukan hal yang jahat terhadap sesama. Will you obey Him? Let's pray. Tuhan Yesus, aku mau taat sama 10 perintah Tuhan Yesus. Walaupun mungkin susah, walaupun mungkin jatuh, mungkin gak bisa, tapi Tuhan, tolong Tuhan mampukan. Dan kami mau membuktikan bahwa kami semua taat, sayang sama Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari
Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ayat hafalan. Sekarang saatnya persembahan. Nah, ayo sekarang ambil celengannya di mana? Ambil dulu, siapin dulu, sudah? Masukkan persembahannya ke celengan ya. Nanti kalau sudah dimasukkan, kalian bisa titip ke mama atau papa untuk diberikan ke gereja. Selamat memberi. Nah, adik-adik, jadi menurut kalian perintah dan aturan dari papa mama perlu ditaati enggak? Perlu lah, Terus, apalagi yang perlu kamu taati? 10 perintah Allah, the 10 commandments. Kenapa kamu harus taati the 10 commandments dari Allah? Karena itu untuk kebaikanku dan menyenangkan hati Tuhan yang sayang sama aku. Good. Yuk sekarang kita sama-sama belajar lagu dan gerakan the 10 commandments. Jadi bisa selalu kita ingat dan lakukan. Worship and rest. Honor your parents. No murder, no adultery. Don't steal. Don't lie. Don't covet. This will bring God fame. When you keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 commandments. You'll discover
adik-adik. Nah, di aktivitas kali ini kita nggak akan susah-susah ya. Tadi kan kalian sudah nyanyi sama-sama sama Lause Meliana dan Lause Michelle. Nah, di aktivitas kali ini Lause mau kalian nyanyi sambil menggunakan gerakan itu, terus di video dan dikirimkan ke Lause. Bisa minta tolong mama atau papa. Nah, ini Lause akan jelaskan gerakannya dan penjelasannya pelan-pelan supaya kalian bisa mengerti dan kalian bisa paham, oke? Yang pertama, God first. Satu gini, tunjuk ke atas. God first, artinya Tuhan itu satu-satunya dan yang terutama. Yang kedua, no idols. Jadi tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada allah-allah lain. Makanya kita gunting-gunting semua allah-allah lainnya supaya hanya Tuhan satu-satunya. Nah, yang ketiga, don't misuse God's name. Gak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Makanya kita tutup mulut kita kayak gini. Oke. Nomor 4, worship and rest. Ini supaya kalian jangan lupa juga beribadah. Tapi gak cuma beribadah, kalian juga jangan lupa untuk rest, istirahat. Yang kelima, honor your parents. Hormati mama papa ya. Yang keenam, no murder. Tidak boleh membunuh. Ngik-nguk. No. Gak boleh. Oke? Yang ketujuh, no adultery. Tidak boleh berzina. No adultery. Tidak boleh berzina. Yang kedelapan, don't steal. Kalian tidak boleh mencuri. Nanti kalau mencuri kan bukan hal yang baik. Jadi kalian bisa dihukum. Yang kesembilan, don't lie. Kalian tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak benar soal orang lain. Jadi kita harus tetap gini. Don't lie. No. Nah, yang ke-10, don't covet. Artinya tidak boleh mengingini milik orang lain. Nah, jangan lupa di video terus kirimkan ke Lause. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA menjadi saksi Kristus bagaikan darah dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Adik-adik, sampai sini dulu ya ibadah pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu kelas kecil GKA Elyon versi online.